Halo, selamat siang guys. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat filter kolam ikan, terutama kolam koi guys. Oke, kita membuat saringan filter koi yang sangat sederhana dengan bahan yang sangat murah, tidak sampai 200.000, dan kita bikinnya dua guys, jadi ada dua kali penyaringan. Berikut satu bahan-bahan ember cat bekas, mungkin kita bisa dapat di toko material tuh, toko material bangunan tuh banyak, dan beberapa keran dan L dan shock. Ini kalau di tempat saya bisa dibilang shock. Dan jangan lupa untuk membeli paralonnya guys. Pipa itu ukuran setengah sama yang 3/4 inci. Dan berikut adalah lubang-lubangnya guys. Yang pertama, lubang pembuangan kita taruh di dasar ember, fungsinya untuk membuang sisa-sisa kotoran. Yang kedua, ini pipa out yang nantinya akan mengalir ke kolam lagi. Dan berikut ini adalah pipa untuk jika air di sini meluap akan terbuang lewat sini. Untuk pipa innya, pipa masuknya kita buat seperti ini guys. Nah, di sini kita buat seperti ini, jadi air nanti akan muter. Dan berikut cara aplikasinya guys. Ini pipa in masuk ke dasar ember, air akan naik dan akan melalui lubang ini untuk outnya. Dan untuk bahan selanjutnya itu saya menggunakan ini tutup ember yang saya lubangi seperti ini. Dan ini adalah biasanya alat untuk mengukus, saya buat sedemikian rupa. Dan berikut bahan yang lain yaitu arang, batu zieloid, itu arang lagi. Terus di sini ada kelambu, itu bisa kita dapat di toko-toko pancing atau toko-toko ikan guys, ada banyak. Khususnya untuk menahan kotoran kasar. Dan berikut ada ini biobol, khususnya untuk sebagai tempat untuk berkembang biaknya bakteri di sini. Soalnya bakteri itu sangat difungsikan untuk memakan sisa kotoran ikan. Dan ini ada arang lagi, atau biasa disebut juga karbon aktif, itu sama juga arang, isinya juga arang guys. Oke. Dan beberapa spon kasar seperti ini dan spon halus seperti ini. Oke, itu cukup. Oke, langkah pertama guys, kita masukkan tutup ember ini ke paling dasar. Mungkin ya sementara itu keran ini guys, keran innya, keran in. Setelah itu saringannya guys, saringan pertama terbuat dari metal pun juga gak apa-apa, untuk bisa nanti misalkan batu-batu tidak terlalu menyumbat air yang masuk. Oke, setelah itu kelambu, atau ya kalau seperti di tempat saya bisa dibilang kelambu guys, untuk menyaring kotoran-kotoran kasar termasuk bulu binatang, bulu serangga. Biasanya di kolam banyak serangga kan. Dan setelah itu spon kasar guys,
Penetasan kita tata. Jika ini sudah rapat, sudah yakin rapat, kita masukkan arang atau karbon aktif yang fungsinya untuk menjernihkan air. Tapi jangan lupa guys, itu disiram dulu biar karbon yang kotor itu maksudnya bisa bersih lah. Kita siram air dulu sampai hitamnya hilang, baru kita aplikasikan. Atau kita bisa menggunakan ini guys, arang yang dijual di toko ikan, toko akuarium, itu banyak sekali, tapi kurang lebih fungsinya sama dari arang itu guys. Tapi kalau lebih bagus itu arang dari tempurung kelapa guys, itu lebih bagus. Dan setelah itu kita bisa tambahkan spon halus, spon putih, spon ini juga banyak di pasar ikan, toko akuarium juga banyak sekali. Kita masukkan ini, kita tata yang rapi. Oke, kita usahakan penataan rapi dan rapat guys, untuk mencegah kotoran pasar itu naik ke atas. Setelah itu masukkan batu yellowite, batu seperti ini guys. Itu tulusnya untuk biar bahan-bahan ringan termasuk tadi tutup ember dan alat-alat yang lain itu tidak mengambang ke atas. Fungsinya batu yellowite itu yang terpenting itu untuk menghilangkan bau. Kita tata. Boleh juga tambahkan biobol seperti ini dalam sini, yang fungsinya untuk sebagai media untuk berkembangnya bakteri yang akan memakan sisa kotoran dari ikan. Tambahkan. Oke, dan kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Ini pipa pipa masuk air akan masuk ke dasar ember, naik ke atas melalui beberapa penyaringan, terus baru air akan masuk ke lubang yang besar ini, yang pipa 3/4 in, dan akan keluar lewat ini. Dan jika mungkin tekanan air atau pompa lebih besar, dia akan naik ke atas atau luber. Nah, lubernya akan naik ke sini dan keluar lewat sini dan masuk ke kolam. Jadi tidak ada air yang terbuang. Oke guys, kurang lebihnya nanti seperti ini, dan saya bikinnya itu dua. Jadi ada 2 kali penyaringan. Nanti kita lebih jelasnya akan saya tunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan 2 penyaringan tersebut. Oke, dan kita lanjut, kita bahas masalah pompa guys. Pompa saya menggunakan ini, itu merek bisa apapun, tapi untuk spesifikasi seperti ini guys, untuk maksimal 2800 liter per jam, dan panjang maksimal ketinggian 2,5 meter. Untuk mungkin teman-teman buat untuk menggunakan merek lain silahkan, saya menggunakan ini, saya rasa ini cukup. Dan oke guys, kita lanjut. Sengaja saya untuk mesin pompa saya sendirikan, tidak masuk ke kolam, tapi saya sambungkan ke pipa pembuangan, langsung ke ember masuk ke mesin, naik ke atas sekitar 180 cm, hampir 2 meter, masuk ke sini, terutama ini, itu masuk ke dasar, terus air akan naik ke atas melalui beberapa penyaringan. Nah,
Fungsinya ini guys, fungsi pipa pembuangan ini mengatasi jika tekanan air lebih tinggi. Kadang-kadang pompa itu suka nggak pasti. Jika tekanan air lebih tinggi, air akan deras masuk, dia akan naik ke atas, dan fungsi pembuangan ini untuk keluar. Jadi pembuangan nggak ada yang terbuang sia-sia, masuk ke sini, ke air. Yang utama di sini masuk ke dasar lagi, jadi melewati dua penyaringan. Yang pertama ini masuk ke air, masuk ke bawah paling dasar, naik ke atas, keluar lewat ini, masuk ke dasar lagi, melewati beberapa penyaringan lagi, dan keluar melewati pipa out. Saya buat sedemikian rupa, melewati itu saya lubang-lubang dan akan mengalir ke sini dan masuk lagi ke pipa pembuangan sini, masuk lagi ke ember. Nah, sirkulasinya oke. Sekian tip dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya mengucapkan atau kekeliruan dalam untuk tekniknya. Saya mohon maaf. Mungkin jika teman-teman punya saran lain bisa komen di bawah. Agar saya juga punya inspirasi lagi. Oke guys, sekian dulu dari saya.